Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama kami Muslimah Genzi. Sebelum kita memasuki ke acara inti, kita sudah lama kan tidak bertemu dengan ustazah ini. Jadi saya akan menanyakan nih, bagaimana kabar ustazah ini? Sebelumnya terima kasih Mbak Stefani. Kabar saya alhamdulillah baik. Saya habis dari menjenguk adik saya yang ada di Kairo, Mesir. Dan ya saya akan memberikan sedikit materi untuk kalian Sobat Genzi. Ya, kalau Ustazah Wina, gimana saya kabarnya? sendiri alhamdulillah baru lulus dari Thaibah University di Madinah. Nah, oke, jadi kita sudah menanyakan nih, dan kita sudah lama tidak bertemu, dan beliau semua sudah lama tidak gabung di podcast kita semua. Jadi langsung saja ke materinya. Dan materi kita hari ini tuh bertemakan orang dalam ya. Ya, orang dalam itu kita tahu lah di kehidupan sehari-hari itu udah hal biasa. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Tapi dalam Islam tuh sebenarnya dilarang ya guys ya. Nah, orang dalam ini kan asalnya tuh dari seseorang yang punya relasi di tempat tersebut kan. Nah, terus pada dasarnya dalam Islam mencari relasi itu sangat-sangat diperbolehkan. Tetapi yang membuat dia itu menjadi jelek, menjadi tidak boleh itu kalau ada unsur ketidakadilan dan mengambil hak orang lain dalam relasi tersebut. Nah, dalam Islam kita sudah ditekankan, sudah diberitahu bahwasanya amanah dan adil itu sangat harus dijaga dalam diri kita sendiri. Nah, yang sehingga ketika yang namanya relasi disalahgunakan dengan mengambil hak orang lain itu menjadi dosa, menjadi salah. Itu ayatnya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 56 gitu. Oke, setelah kita mendengarkan pemateri yang disampaikan oleh Ustazah Wina, jadi buat sobat semuanya yang mungkin masih sering mengalami maupun selalu melakukan Orang dalam itu Membeli kursi atau ya itu pokoknya Ya orang dalam tidak hanya itu ya guys. Banyak sekali orang dalam. Oke, setelah kita mendengarkan dari Ustazah Wina, dan saya ingin bertanya nih Ustazah Niza, gimana sih cara membedakan antara tolong menolong dan nepotisme, Ustazah? Oke Sobat Genzi, saya akan menjawab pertanyaan dari host Stefani. Apa sih perbedaan tolong menolong dan nepotisme? Oke. Perbedaannya terletak pada niat dan dampaknya teman-teman. Jadi tolong menolong itu diperbolehkan jika niatnya itu tidak melanggar aturan dari tolong menolong tersebut. Jika nepotisme dilarang karena menabrak aturan yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada di hadis riwayat Al-Hakim. Barang siapa mengangkat seseorang untuk suatu jabatan karena kedekatan, padahal ada yang lebih layak, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, teman-teman. Masya Allah, penjelasannya sangat jelas ya Ustazah. terus saya mau bertanya ke Ustazah Wina. Seringkali tuh orang beralasan ini tuh udah rezeki, udah takdirnya. Bagaimana Islam memandang hal itu, Ustazah? Oke, di sini membahas takdir dan rezeki ya. Rezeki itu juga takdir sebenarnya. Jadi dalam Islam takdir tuh ada dua, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah tuh seperti kematian,
Terus jodoh itu menurut kalian jodoh itu bisa diubah atau tidak? Enggak sih. Enggak. Bisa. Bisa. Jodoh itu takdir yang bisa diubah dengan cara kita berdoa, kita minta, kita memperbaiki diri, itu juga termasuk salah satu merubah jodoh gitu. Berarti kita harus ikhtiar ya Ustaz? Iya, dan perubahan itu ada dalam takdir yang tidak dapat diubah. Paham nggak? Iya, paham. Oke. Ustazah. Nah, terus rezeki itu bisa dibilang sudah ada yang atur ya guys ya. Nah, terus kita tuh juga nggak bisa menyalahkan yang namanya takdir. Terus dalam Islam kita udah diajarkan yang namanya ikhtiar, tawakal, doa, usaha, semua itu sudah diajarkan. Nah, misal nih orang sudah berikhtiar, sudah berusaha, terus dia sudah berdoa, tiba-tiba ada orang yang zalim sama dia. Nah, dengan direbut posisinya dia, itu nggak bisa kita semena-mena bilang itu takdirnya dia, sudah direbut posisinya, itu nggak boleh, sama aja kita menyalahkan takdir. Gitu ya Ustazah. Iya, beda jadinya. Di dalam takdir tuh ada zalim juga guys. Dalilnya tuh ada di surah Al-Baqarah ayat 188. Kalian baca, jangan cuma dengerin aja. Nah, benar teman-teman. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang diperoleh dengan cara halal dan adil. Iya. Jika orang dalam hanya sebatas rekomendasi, itu masih diperbolehkan jika tidak melanggar aturan ya teman-teman. Jadi kita bisalah memilah-milih untuk kata orang dalam tersebut. Siap. Masya Allah. Masya Allah sekali pembahasan kali ini ya. Iya. Berhubung sudah maghrib, mari kita akhiri teman-teman acara hari ini podcast Sobat Gen Z. Oke, sobat Muslimah Gen Z. Masya Allah teman-teman, diskusi yang sangat membuka wawasan ya. So, Sobat Podcast, Islam tidak menolak relasi, tetapi menolak ketidakadilan. Ya, benar sekali. Orang dalam menjadi masalah ketika menghilangkan hak orang lain, merusak amanah dan mengabaikan kompetensi. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan berkah. Amin. Saya ada pantun nih teman-teman sebelum mengakhiri acara hari ini. Baik, Ustazah silahkan. Dikulum dikunyah. Waalaikumsalam semuanya. Masya Allah. Ya, Sobat Podcast, nggak kerasa ya kita sudah di penghujung acara. Jadi buat Sobat Podcast semuanya, jangan lupa videonya disaksikan dan jangan cuma dilihat dan didengarkan, tetapi diterapkan di kehidupan kita semua ya Sobat Podcast. Nah, kami sebagai host mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, dan podcast ini kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di like, Comment and Subscribe. Nggak usah di-share ya. Gak usah di-share ya teman-teman. Bye-bye semua. Bye-bye. Banyak sekali orang dalam. Orang selingkuh ya termasuk orang dalam. Nah, ininya keterangan Om. Oke, yang kedua ini ya. Sebelumnya terima kasih Ustazah. dalam itu Udah nggak bisa sama Allah. Oh berarti takdir mubrom. Ya, jodoh bisa diubah dengan cara astagfirullah. Nah,